merasa menang adalah awal mula kekalahan. Namrud, dia merasa menang ketika membakar Nabi Ibrahim. Fir'aun, dia merasa menang ketika mengejar Nabi Musa. Yudas, dia merasa menang ketika dia membongkar persembunyian Nabi Isa dan berusaha menyalibnya. Abu Jahal, dia merasa menang ketika dia berhasil mengusir Nabi Muhammad ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Jadi jangan merasa menang cuma dengan hanya menurunkan itu. Apa sih pada ketawa, gue bingung. Sensitif banget sih badannya anak Ittihad ini. Ya, dengan cara, ya maksudnya menurunkan mental daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, dihancurkan mentalnya lebih dulu. Terus merasa menang itu, merasa hebat gitu. Ini yang hadir sekarang ini adalah pilihan. Pilihan. Walau hujan badai menerjang, walau hujan lebat menerpa, tapi tetap istiqomah untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, tolong diperhatikan ya. Hidayah itu bukan dikasih tapi dicari. Ya, nggak usah pakai dalil dah, udah beruntun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis dah. Hidayah itu dicari, bukan dikasih, bukan. Kalau kita membuka langkah kaki aja, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman aja, meringankan langkah kaki menuju majelis ilmu aja, dapat hidayah. Hidayah bukan nunggu di rumah, enggak dapat. Hidayah itu dicari. Hidayah bahkan ini mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sungguh engkau ya Nabi tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah enggak datang, tapi hidayah dicari. Cari keluar. Kalau orang Jamaatut Tabligh Kebonjeruk meyakini keluar rumah, khuruj, itu di situ dapat hidayah. Ya, jangan diperdebatkan. Dan saya sendiri juga termasuk orang yang khuruj, termasuk karkun. Ya, dulu 3 hari, Jumat Sabtu Minggu setiap bulan. Setahun sekali 40 hari, dan seumur hidup 4 bulan. Itu metode. Lucu nih ya, sebelum kita mulai lucu, saya mematahkan pendapat orang yang mengatakan itu bid'ah hanya dalam waktu 1 menit. 1 menit. Ini orang ngotot bilang itu bid'ah. Nggak ada di dalam Islam, nggak ada dalam ajaran Nabi itu. Sebulan 3 hari nggak ada dalam ajaran Nabi. Itu bid'ah. Kebetulan dia dulunya SD, SMP, SMA biasa gitu. Kan jadi lebih gampang lagi kan. Saya bilang begini, ente SD berapa tahun? 6 tahun, bid'ah. SMP berapa tahun? 3 tahun, bid'ah. SMA berapa tahun? 3 tahun, bid'ah, saya bilang. Loh kenapa bid'ah? Itu emang pernah Nabi ajarin SD 6 tahun? Ya enggak, sama. Ini metode belajar yang efektif dari kecil tuh 6 tahun. Metode belajar yang efektif di SMP itu 3 tahun. Metode cara dengan sekian kurikulum. Nah, Jamaatut Tabligh berijtihad. Metode untuk belajar dakwah, meninggalkan segala kehidupan duniawi sebulan 3 hari. Itu metode. Bagaimana bisa metode dibidahin? Itu strategi. Bagaimana mungkin yang namanya strategi dibidahin? Yang dibidahin itu fikih, usul. Silahkan itu berantem. Tapi ini metode strategi kok dibidahin? Mikir, jujur ente, jujur, buka pikirannya. Mana ada Nabi ajarin SMP 3 tahun, mana ada? Dan ente SMP 3 tahun. Itu metode.
Jadi boleh namanya metode ijtihad. Salah dalam berijtihad pahalanya 1, benar dalam berijtihad pahalanya 2, gitu aja. Begitu juga orang yang baca Quran, salah baca Quran pahalanya 2, betul baca Quran pahalanya 1. Jadi Pak Dudung pahalanya berapa? Pangdam pahalanya berapa? 2. Jangan sekali-kali ente hina. Salah orang Islam menghina orang, Ustadz Kiai menghina Pak Dudung. Bukan ente belain, kenal juga kagak. Tapi saya mau meletakkan di tempat yang benar. Haram itu, Bu. Mencela orang, menikah apa namanya? Bilang ku anfusikum, haram ya akhi. Ente menghina orang yang lagi berupaya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, itu mulia banget, beneran serius. Tapi ente hina, jangan dong, nggak baik begitu, nggak baik. Demi Allah nggak baik, ya, nggak baik begitu. Sawa, anda nggak kenal beliau, tapi anda harus mendudukan sesuatu pada tempatnya. Nggak baik, nggak baik. Mesti kita bersyukur. Dia seorang pangap tapi baca Al-Quran walaupun ada salahnya, itu pahalanya 2 buat dia. Kenapa emang hadis Nabi kok yang terbata-bata, yang tergagap-gagap dalam membaca Al-Quran, Allah berikan 2 pahala. Jadi ketika dia salah, dia dapat 2 pahala, asal jangan disengajain, itu pahalanya buat dia. Dan kita nggak boleh mencela, kita bahkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda konsisten memegang ucapan ini. Sama ketika Pak Jokowi dulu berkata Al-Fatihah, rame dikatain di sosial media. Anda bilang sama yang katain, jangan dong, nggak baik begitu. Ente mau ngomong Jokowi apa? Hah? Masih mending nih ngomong Al-Fatihah. Itu logatnya bahasa Jawa, sehingga sulit gitu. Al-Fatihah sulit, Al-Fatihah dari kecil mungkin begitu, sehingga sulit. Tapi jangan dihina. Masih bersyukur, subhanallah. Belum ada presiden yang nyuruh Al-Fatihah di mimbar gitu, belum ada kecuali Pak Jokowi. Bukan anda puji dia. Enggak. Biar begitu pun anda nggak bakal milih gitu kan. Tapi kita coba adil gitu loh. Coba berlaku adil. Ya, yang benar lah kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Dalam hal ini yang ngatain yang salah. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa anda ngomong begitu. Begitu juga Pak Dudung kemarin. Begitu salah kita ketawain. Lah, subhanallah, dia lagi belajar. Karena dia bukan santri. Kalau santri salah, baru ini orang militer. Dia ngomong kurang ya allazina amanu ku anfusikum. Jangan ya. Itu nggak baik. Biarkan dia begitu. Ingatannya jangan di publik, ingatkannya langsung direct, menjaga kehormatan seorang pemimpin, langsung ingatannya di depan one on one atau melalui asisten, melalui apa teman dekatnya, salah ucapannya sehingga lebih baik. Tapi jangan dihina di tempat umum. Ini nggak baik, wallahi nggak baik. Ya, Anda bukan berpihak pada bukan siapa, tapi berpihak hanya kepada kebenaran dan keadilan. Kalau antum melakukan itu, antum tidak adil. Ya, kalau antum melakukan itu dan menghina, itu namanya nggak adil. Ya, itu. Ya, saya konsisten terhadap kebenaran dan keadilan, dah begitu aja. Ketika Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah, rame dihina. Anda lagi pakaian ihram tuh, lagi di Mekah, ingat banget. Anda langsung vlog gitu ya. Dosa ente ngatain orang seperti itu. Rasulullah aja ketika orang bersabda, orang yang terbata-bata dengan Al-Quran, itu mendapat pahala 2 loh. Lalu ente hina. Ya, jangan dihina orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau mengutip Al-Quran, jangan dihina, doain aja ya. Dan perbaikin kalau ente kenal langsung, kalau enggak diam aja dan jangan diperbaiki di muka umum seperti ini. Begitu jamaah sekalian. Kenapa nyap-nyap ke situ aneh ya? Apa? Belum ya? Belum salam. Salam ya Allah ya Rabb. Makanya ngawur karena belum salam, nggak terarah. Baik, hari ini kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah itasamtu billah fawatu amri ilallah ma syaa Allah la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Kita berlindung pada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita. Wa min sayyiati a'malina, atas buruknya perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah enggak bakal tersesat selama-lamanya. Ya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang sudah tersesat kagak ada yang bisa ngasih. Hatta Rasulullah, hatta siapapun. Ya, kecuali Allah sendiri yang bisa memberikan hidayah. Itu, ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah, mari kita lanjutkan kaji kita tentang sejarah. Sejarah sudah sampai masuk ke kerajaan Mongol 1200 sampai 1400, dan diantaranya tahun 1320 berapa? 1320-an ya. Itu masuk ke Pulau Jawa. Dan sebelumnya setelah menaklukkan Baghdad dengan cara gemilang, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Mongol? Apa yang dilakukan tentara Tartar? Kok umat Islam di zaman Bani Abbasiyah sampai hancur lebur berantakan? Wanita-wanita dibunuh semua, anak-anak kecil dipenggal semua. Ya, tentara-tentaranya putus semua leher di kepalanya. Sampai mereka bikin sungai dari jasad dan kepala tengkorak orang Islam mulai dari pinggir sungai Efrat sampai ke sudutnya. Demikian pula sungai Tigris. Ada apa? Saudara, itu panjangnya tuh 21 meter tuh. Itu kepala semua. Sampai bisa bikin jembatan. Bawahnya kepala, badan, orang semua sampai bisa nyebrang. Baru di atasnya baru dipakein kayu. Dahsyat. Kenapa? Kok sampai kayak begitu kejamnya? Sampai kayak begitu parahnya kah umat Islam? Untuk antum ketahui, tentara Tartar ini adalah sebuah tentara yang nomaden. Nomaden. Tartar, Mongol, nomaden. Dia pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tempat itu ke tempat yang lain, dari padang pasir, dari padang rumput, maaf, tiba-tiba muncul dengan kekuatan dahsyat. Untuk antum ketahui dan untuk antum miliki bukunya, saya menuliskan hal ini dengan sangat kontroversi yang jarang ditemui oleh penulis yang lain. Kenapa? Dia dibantu oleh tentara Kristen. Nggak pernah disebut dalam sejarah, tapi Anda menemukan hal itu dan terjadi kontroversi di sepanjang sejarah. Dibantu oleh tentara Kristen. Jadi ini adalah bagian dari invasi perang salib. Ya. Makanya miliki bukunya. Ngapa? Lagi dicetak. Tadi baru lagi pengiriman 200 dulu dah, 300 dulu dah dari Bandung untuk datang ke sini biar bisa dibagikan sebagaimana yang saya janjikan. Yang pertama memiliki adalah Jamaah Ittihad Tebet. Masya Allah, takbir. Daerah udah minta antri. Kemarin di Malang, Ustaz udah buku di sini gitu. Di Jakarta udah banyak masjid. Ustaz udah buku di sini, udah buku di sini. Sabar. Janji saya untuk Jamaah Ittihad dulu gitu. Dari sini baru menyebar ke semuanya ya. Alhamdulillah. Di situ saya tulis tentang bantuan daripada perang salib untuk menaklukkan kekuatan Islam yang ada di Baghdad dan Khurasan. Saya nggak sebut negara, karena kalau sebut negara beda lagi. Saya sebutnya Syam aja dah. Karena Baghdad sekarang jadi Irak, Khurasan sekarang jadi Iran, gitu. Dulu nggak ada Irak, nggak ada Iran, ya masih jadi satu. Kita sebut Syam saja dah. Karena dari Khurasan sampai ke Palestina, ya. Jamaah sekalian dimulakan Allah, mari kita lihat sejarahnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sebelum katakanlah gini, Bismillah ya Allah ya Rabb. Kubilai Khan, Genghis Khan, Gulagu Khan, Jimmy An, ini keluarga Khan lah begitu ya. Beda sama Shahrul Khan. Dia bintang film India. Ya. Ini punya cara yang unik. Dia mengirimkan surat kepada siapa? Kepada semuanya. Tetapi jangan lupa, ini cara siapa? Antum kalau lihat invasi sebelumnya kirim surat, cara siapa?
Nah, betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu kehebatan Rasulullah itu di situ. Kenapa? Karena Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi punya kekuatan yang dahsyat dengan itu. Bayangkan kerajaan segede Romawi, kerajaan segede Najasyi, kerajaan segede Mesir, Misra, Kisra, itu semua takluk dengan Rasulullah dengan suratnya. Assalamu ala man ittaba'al huda, gitu kan? Keselamatanlah kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Min Muhammad Rasulullah, gitu kan? Ila Hirakil Azim. Disebut tuh dengan Heraklius yang agung, gitu kan? Aslim taslam, gitu-gitu ya. Islamlah kau akan selamat, dan seterusnya dan seterusnya. Allah memberikan pahala berlipat ganda. Apabila menolak, kami bunuh. Enggak. Itu ada dalam literatur orientalis. Aslinya enggak begitu. Apabila menolak, maka dosa yang Allah timpakan kepada kalian. Gitu doang. Bukan kami perangi kalian, enggak. Sampai dikutip ayat perangilah, enggak. Itu ketika dalam ayat perang, betul. Ya, qatiluhum, bunuhlah mereka dalam ayat perang. Tapi ini enggak dalam perang, hanya diajak. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan itu untuk menaklukkan hati. Menaklukkan supaya kecut hati orang-orang itu. Ya. Ente deh dapat surat dari petinggi, kecut nggak? Kecut. Ane udah dapat, kalau dapat surat stempel kepolisian, mulai dah. Apa nih? Begitu dibuka, undangan aman, gitu kan. Buka, undangan aman. Buka, panggilan tersangka. Aduh, nauzubillah. Cuma nauzubillah, gitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW begitu. Menaklukkan itu dahsyat begitu. Jadi contoh. Yang contoh siapa? Mongol. Kubilai Hantu nulis surat. Sebelumnya orang-orang Mongol masuk dulu ke dalam Baghdad. Dan dia lihat potensi siapa nih yang bakal terima surat. Organisasi ada. Kayaknya ini bisa dikilik nih gitu. Ente kalau Anda ngomong gini jangan dihubungkan sama zaman sekarang dong. Senyum-senyum aja nih pada nih. Ini zaman dulu. Jangan hubungkan dengan zaman sekarang. Jangan ya. Fokus zaman dulu saja dulu ya. Jangan macam-macam ya. Maka setelah melihat potensi langsung tulis surat. Suratnya bagaimana bunyinya? Suratnya mengajak kerjasama. Ana ada suratnya soalnya. Mana ya? Nah, Anda mau ngomong sesuatu tapi ente takutnya suka tersinggung sih. Suka marah-marah orang, terlalu menuduh saya macem-macem. Dosen saya, Profesor Moshe Sharon, yang orang Israel itu, yang beragama Yahudi itu, satu-satunya di dunia orang yang saat ini bisa membaca surat dari akrilik dari zaman Mesir. Dan terbukti gitu. Satu-satunya itu, makanya Anda belajar dari dia, tapi Anda dituduh Mossad, kurang ajar yang nuduh memang gitu. Itu dia bisa baca tulisan purbakala. Langka di dunia. Langka sekali. Profesor Moshe Sharon tuh menuliskan itu. Ya, waktu aneh di dalam ruangan kerjanya, kerja sama-sama dia di ruang kerjanya sampai ke rumah-rumah, itu ada yang ngirimin ke dia tuh, dikit-dikit kirimin batu zaman purbakala, ada tulisannya, minta dibacain sama dia, dibacain gitu. Yang emailnya aneh juga duduk di mejanya dia, emailnya ini gimana cara bacanya dijelasin.
Zaman Romawi itu yang gambar-gambar itu, yang gambar itu dia punya kamusnya, ditemukan ini hurufnya artinya ini, artinya ini gitu, jadi dibacain. Kalau pegang kamusnya dia baca begitu bisa gitu. Makanya Anda semakin yakin ketika dia juga mengatakan bahwa Hajar itu bukan budak, sama sekali bukan budak, dia anak seorang raja. Karena dia juga mendapatkan tulisan itu dari bahasa Mesir gitu, Mesir kuno. Itu kan tahun kejadiannya astagfirullahaladzim, 1800 sebelum Masehi. Tepatnya 1882 sebelum Masehi. Ya. Nah, itu dia sayang banget. Surat-surat jengiskan ya. Surat begini ya. Itu ditujukan kepada para pemimpin Islam yang gampang dibeli. Ini surat keluaran tahun 1289 ya, dalam aksara Mongol ya, suratnya 1289 dari Argun kepada Philip IV di Perancis, Raja Philip IV. Ana ada kumpulin surat-suratnya. Udah, makanya lo beli buku gua dah. Ya, beli buku gua dah ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, surat itu ditujukan dengan bunyi supaya mengajak bersatu di bawah pimpinan dia. Dia berjanji akan, jadi kekuasaannya tetap gitu loh, dan akan membangun Baghdad. Dulu, zaman dulu dikasih jabatan itu. Para pemimpin Islam di Baghdad dikasih jabatan. Bersatu supaya besar, bersatu supaya kuat, begitu. Dulu. Lalu apa yang terjadi kira-kira? Ulama A dikasih, ulama B kayaknya ini nggak bisa dikasih, nggak dikasih. Ulama C dikasih, karena ini kira-kira bisa nih. Ulama D nggak bisa nih, gitu. Akhirnya apa yang terjadi kira-kira menurut antum, kira-kira gimana coba? Ketika sebagian ulama setuju menyatu saja dengan Mongol, karena kan Mongol sebelumnya kan menaklukkan semua timur, ya kan? Dahsyat kekuatannya kan tuh, ngeperkan, ngeri kan, apalagi dengan nulis surat lagi. Kalian akan menjadi bagian dari tentara Mongol dan kebagian harta dan jabatan untuk tetap di tempatnya. Apabila tidak, maka akan merasakan kepedihannya. Gitu ada. Kalau nggak salah antum lihat deh, cari deh surat Mongol. Ada kali mungkin di YouTube apa di Wikipedia apa di mana. Coba antum cari. Karena sumbernya sih nggak dari situ. Coba antum cari, ada ya. Kalau enggak, maka Anda akan merasakan penyesalan gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Daripada berperang gitu kan, kemungkinan kalah gitu kan, lebih baik bersatu. Lebih baik bersatu, itu yang beredar pendapat di situ. Udah deh, kita nggak bakal menang. Ada nggak orang yang bilang begitu? Bukan sekarang ya. Zaman dulu tuh ada yang ngomong gitu. Udah, kita nggak bakal menang. Dia lupa gitu loh. Dia lupa merasa menang adalah awal mula kekalahan. Namrud, dia merasa menang ketika membakar Nabi Ibrahim. Fir'aun, dia merasa menang ketika mengejar Nabi Musa. Yudas, dia merasa menang ketika dia membongkar persembunyian Nabi Isa dan berusaha menyalibnya. Abu Jahal, dia merasa menang ketika dia berhasil mengusir Nabi Muhammad ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Jadi jangan merasa menang cuma dengan hanya menurunkan itu. Apa sih berketawa, gue bingung. Jangan merasa menang hanya dengan menurunkan pasukan. Apa sih ini? Sensitif banget sih badannya anak Ittihad ini. Ya, dengan cara, ya maksudnya menurunkan mental daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, dihancurkan mentalnya lebih dulu. Terus merasa menang itu, merasa hebat gitu. Allah Subhanahu wa taala kasih motivasi buat kita. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan merasa letih, jangan merasa lelah. Ya. Kalau kamu letih,
Kalau kamu lelah, kalau kamu capek, Allah kasih motivasi nih. Ya. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka lebih letih. Kamu capek ya? Demi Allah mereka lebih capek. Kamu takut ya? Mereka lebih takut di hatinya. Cuma mereka sok aja pura-pura. Gitu aja. Mereka, kamu keluar duit ya? Mereka keluar duit. Lebih banyak dari antum. Kamu gelisah ya? Demi Allah mereka lebih gelisah. Mereka bahkan nggak tidur. Bagaimana cara memikirkannya? Gitu. Jangan dihubungkan sama zaman sekarang. Ini lagi cerita masa lalu. Ya. Itu Allah kasih semangat pada Rasulullah SAW sehingga sahabat terus motivasinya tinggi. Ya. Bahkan Allah kasih semangat lagi, satu di antara kalian ini mampu mengalahkan 4 atau 10 orang yang kafir. Satu orang yang sabar. Jadi kalau lu punya pasukan 1000, cukup gua hadapi dengan 100 gitu. Kata Rasulullah begitu, zaman Rasulullah begitu. Ya, makanya kita lihat dalam sejarah perang Badar 300 lawan 1000 gitu ya. Perang apa? Khandaq ya, 2000 lawan 30.000 gitu kan, dahsyat ya. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah merasa menang adalah awal kehancuranmu, awal jurangmu. Nah, Genghis Khan itu melakukan hal itu terhadap Baghdad. Maka tokoh ulama pada zaman itu ya, Abdul Togho lah kita sebut namanya ya, itu memberikan pengaruh kepada ulama-ulama sekitar untuk ya udah kita di bawah Mongol aja, yang penting kita nggak dilarang buat sholat gitu. Pak Bu, zaman Belanda juga begitu, kita dijajah habis ya. Sholat boleh nggak zaman Belanda? Boleh. Zakat boleh. Puasa Ramadan boleh. Haji difasilitasi, pakai mobil, pakai perahu, tapi satu, you cannot control me, I control you. Makanya saya tulis di Twitter, rame, saya cabut aja lagi. Saya bilang gini di Twitter, there is something important that you must know. This is not about COVID. This is not about Anies Baswedan. And this is not about Habib Rizik. It's all about control and conduciveness between until and preparing 2024. Ngerti nggak loh? Ya begitulah kurang lebih artinya ya. It is about control and conduciveness. Jadi ini bukan ada sesuatu yang penting di balik penurunan baliho ya. It's not about billboard, saya tulis. Even it's not about COVID, even it's not about Anies, even it's not about Habib Rizik. No, it's not about them. Yeah, it's not about all them. It's all about how to control and conduciveness ya, and preparing 2024. Salah nggak tuh begitu? Ya nggak salah Pak, nggak salah ya, tapi kita kadang-kadang menyikapi dengan lebay gitu loh ya. Semua perlu ketenangan, semua perlu suasana yang kondusif, karena 2024 harus mulus. Tidak boleh ada kudeta, tidak boleh ada negara di dalam sebuah negara, tidak boleh ada orang yang mendirikan negara dalam sebuah negara, dan tidak boleh ada orang yang melarikan diri dari pemerintahan yang sah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini namanya bughat, haram ya akhi, mati dalam jahiliyah loh, nggak boleh. Apalagi mendirikan negara di atas sebuah negara, haram ya akhi. Kalau antum nggak suka, keluar, bikin sendiri, di mana kek, di Kutub Utara kek, sono bagaimana gitu ya, atau di Pulau tak berpenghuni, atau beli pulau kepada siapa gitu ya. Tapi kalau mendirikan negara di atas sebuah negara yang sah, yang berkedaulatan hukum, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi negara kita.
yang nilai-nilai keislaman betul-betul dijaga gitu. Negara ente tinggal di Amerika aja pun nggak boleh sekalian antum melakukan pemberontakan kepada Amerika. Antum tinggal di Amerika nggak boleh juga, apalagi di Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Jangan ya akhi ya. Kita boleh kritik tapi tetap kita berada dalam koridor kebenaran dan keadilan, bukan berada dalam jalur emosi dan kekurang ajaran kepada pemerintahan. Nggak boleh begitu ya.